Apa itu ethical hacking? Ethical hacking adalah praktik membobol sistem komputer dengan izin dari pemiliknya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sederhananya, ethical hacker adalah peretas putih yang bekerja untuk melindungi sistem. Perbedaan antara ethical hacking dan ethical hacking jahat. Black hat. 1. Tujuan ethical hacker bertujuan untuk melindungi sistem, sedangkan black hat hacker bertujuan untuk merugikan. 2. Izin. Ethical hacker selalu meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas, sementara black hat hacker tidak bertindak tanpa izin. 3. Motivasi. Ethical hacker didorong oleh keinginan untuk meningkatkan keamanan, sedangkan black hat hacker didorong oleh keuntungan pribadi atau keinginan yang untuk merusak. 4. Metode keduanya menggunakan teknik yang sama seperti scanning, penetration testing, dan exploit. Namun, ethical hacker menggunakan untuk menemukan kelemahan, sedangkan black hat hacker menggunakan untuk eksploitasi kelemahan tersebut. 5. Konsekuensi ethical hacker dapat dianggap sebagai pahlawan karena tindakan melindungi sistem, sedangkan black hat hacker dapat menghadapi hukuman pidana karena tindakannya melanggar hukum. Dan 3. Jenis-jenis ethical hacking. 1. Penetration testing merupakan proses simulasi serangan cyber terhadap sistem atau jaringan yang mengidentifikasi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh hacker jahat. Tujuannya adalah untuk menguji keamanan sistem secara menyeluruh dan menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Vulnerability assessment fokus pada identifikasi kerentanan dalam sistem atau aplikasi. Berbeda dengan penetration testing yang lebih bersifat aktif. Vulnerability assessment lebih pasif, yaitu hanya mengidentifikasi kerentanan tanpa mencoba eksploitasi. 3. Red teaming merupakan simulasi serangan cyber yang lebih kompleks dan terorganisir, melibatkan beberapa penyerang red team yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Red teaming biasanya melebihkan berbakti teknik seperti social engineer, phishing, dan exploit untuk menguji kemampuan pertahanan organisasi. 4. Social engineer testing manfaatkan psikologi manusia untuk mengeksploitasi kelemahan dan sistem keamanan. Teknik ini melibatkan manipulasi karyawan atau pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang tidak seharusnya. 5. Web application security testing berfokus pada pengujian keamanan aplikasi web seperti mengidentifikasi kerentanan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan cross-site request forgery. 6. Wireless security testing yang mengidentifikasi kerentanan dalam jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC. 7. Physical security testing menguji keamanan fisik seperti pintu, kunci, kamera CCTV, dan akses fisik ke gedung atau data center. 8. Cloud security testing menguji keamanan lingkungan cloud termasuk konfigurasi akses dan data tersimpan di cloud. 3. Mengapa organisasi perlu ethical hacking? 1. Perlindungan data sensitif. Data pelanggan, informasi keuangan, dan data rahasia lainnya merupakan aset berharga bagi organisasi. Ethical hacking membantu melindungi data-data tersebut dari akses yang tidak sah. 2. Mencegah kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik karena data yang hilang, sistem yang rusak, atau reputasi yang tercemar. Dengan ethical hacking, organisasi dapat mengurangi resiko kerugian tersebut. 3. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan semakin sadar akan pentingnya keamanan data. Dengan menunjukkan komitmen tersebut, keamanan organisasi dapat membangun kepercayaan pelanggan. Contoh, manfaat untuk keamanan jaringan. Identifikasi kerentakan ethical hacker dapat menemukan celah keamanan yang tidak terlihat oleh sistem keamanan biasa, seperti minkonfigurasi server, kelemahan pada aplikasi, atau kelemahan atau dalam protokol jaringan. Simulasi serangan. Dengan melakukan simulasi serangan,
organisasi dapat menguji kemampuan respons tim, keamanan, dan mengidentifikasi area yang perlu diperkuat. Peningkatkan prosedur keamanan. Hasil dari ethical hacking dapat digunakan untuk perbaiki prosedur keamanan, seperti memperkuat bijakan kata sandi, menerapkan sistem deteksi intrusi, atau melakukan pelatihan keamanan bagi karyawan. Contoh, menyatakan manfaat keamanan jaringan. E-commerce, toko online seperti Amazon dan Lazada menggunakan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi data pelanggan dan informasi pembayaran. Metode dan teknik alat-alat yang digunakan dalam ethical hacking. Nmap, alat yang digunakan untuk memindai jaringan, mengidentifikasi perangkat layanan dan port yang terbuka. Ini adalah alat dasar yang sangat berguna untuk memulai penetration testing. Metasploit, framework yang sangat populer. Metasploit menyediakan ribuan exploit untuk berbagai jenis kerentanan. Selain itu, Metasploit juga memiliki fitur untuk membangun dan mengelola payload. Brownsuite, alat ini sangat berguna untuk melakukan web application security testing. Brownsuite dapat intercept, intercept, dan modif HTTP traffic. Wireshark, alat ini digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan. Wireshark sangat berguna untuk memahami bagaimana jaringan bekerja dan mengidentifikasi anomali. Nessus, alat scanner kerentanan yang komprehensif. Nessus dapat mengidentifikasi berbagai jenis kerentanan pada sistem dan jaringan. Kali Linux, distribusi Linux yang dirancang khusus untuk penetrasi testing. Kali Linux sudah dilengkapi dengan banyak alat yang dibutuhkan untuk melakukan ethical hacking. Teknik umum yang digunakan seperti 1. Social engineering, teknik manipulasi psikolog untuk mendapatkan informasi sensitif atau akses tidak sah. Contohnya phishing, pretexting, baiting. 2. Network scanning, proses aktif untuk menentukan perangkat layanan dan port yang terbuka dalam sebuah jaringan. Nmap adalah alat yang paling umum digunakan untuk network scanning. 3. Exploitation, proses memanfaatkan kerentanan yang ditentukan untuk mendapatkan akses ke sistem. Metasploit adalah alat yang sangat berguna untuk melakukan exploitation. 4. Enumeration, proses pengumpulan informasi tentang target. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan serangan yang lebih efektif. 5. Post exploitation, setelan mendapatkan akses ke sistem, ethical hacker akan melakukan post exploitation untuk memperluas akses dan mengontrol sistem. 6. Denial of service, serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya tidak dapat diakses. 7. Physical penetration testing, mengidentifikasikan kelemahan dalam keamanan fisik seperti pintu, kunci, atau kamera CCTV. Etika dan legislatif. Pentingnya mematuhi hukum dan etika dalam ethical hacking. Ethical hacking meskipun tujuannya positif, yaitu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem keamanan, tetap harus dilakukan dengan mengikuti aturan dan etika yang berlaku. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting. 1. Perlindungan data pribadi. Ethical hacker seringkali mengakses data sensitif dengan mematuhi hukum dan etika. Data-data ini akan tetap aman dan tidak disalahgunakan. 2. Izin tertulis. Melakukan pengujian penetrasi tanpa izin tertulis dari pemilik sistem adalah ilegal. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak milik dan privasi orang lain. 3. Tanggung jawab. Ethical hacker memiliki tanggung jawab besar. Jika tidak bertanggung jawab, tindakan mereka dapat merugikan banyak pihak, termasuk perusahaan dan individu.